Selamat sore. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin berguna bagi kita semua. 4 hari yang lalu, saya bertemu dengan 11 orang berpakaian seragam. Siapa mereka? Mereka adalah pengurus himpunan pengusaha peternakan sapi dan kerbau di Provinsi NTT. Mereka bertemu dengan saya untuk berbicara tentang peluang pengembangan ternak di Kabupaten Kupang dan sekitarnya. Akhirnya saya senang dan saya cerita tentang tahun 2015. Kabupaten Kupang kebetulan diminta dari Bappenas untuk menyusun suatu desain induk pengembangan percepatan pembangunan Kabupaten Kupang menggunakan komoditi apa yang menonjol. Nah, saya waktu itu, saya pikir mau tidak mau saya harus pilih sapi. Karena saya tahu sapi bisa kita punya kembangkan dengan baik, bisa jual untuk kasih sekolah anak, bangun rumah, bikin apa saja, uang banyak. Lalu kemudian setelah saya buat proposal itu, ya di antara semua kabupaten dan kota, 10 terpilih. Karena desainnya bagus, rencananya bagus, maka 10 dipilih. Setelah diberikan ya pemaparan, ternyata 3 diantaranya termasuk Kabupaten Kupang bagus. Nah, Kabupaten Kupang punya ternyata mendapat simpati luar biasa. Karena waktu itu disuruh untuk dibawa dan didiskusikan bersama dengan pakar-pakar yang ada di Universitas Groningen di Belanda. Isi saya sebagai ketua tim, karena waktu itu saya tidak punya kesempatan pergi, membawa orang Bapeda, orang peternakan dari Kabupaten Kupang, juga bersama staf dari pemerintah provinsi, dan juga mereka harapkan agar ada ahli peternakan dari Universitas Negeri, maka Pak Martin Mulik dari Undana ikut. Mereka 3 minggu lebih di sana. Dan ternyata mereka senang sekali karena desain yang saya buat begitu detail dan begitu alurnya begitu bagus. Sehingga mereka waktu isi saya kembali mereka telepon dengan isi saya yang dari sana. Apakah program itu sudah dijalankan? Bilang tidak. Karena apa? Pemerintah tidak punya cukup dana untuk kembangkan. Tapi tidak ada juga pengusaha untuk membiayai program itu. Mubasir rencana yang baik. Nah sekarang saya senang karena apa? Program ini menurut pengurus HP2SK ini, Menteri baru-baru sudah panggil mereka. Bagaimana bikin rencana yang baik kita kembangkan. Supaya kita mulai sudah karena kemiskinan harus dicabut. Tapi juga makan siang bergizi gratis harus dilaksanakan, butuh daging, butuh susu. Nah kebetulan waktu yang saya buat, begitu rencana yang baik. Saya buat ada tiga zona pengembangan ternak. Yaitu zona A itu pasar. Tiap hari pasar dibuka, orang bawa sapi di situ, pemerintah beli. Yang sudah cukup untuk dibunuh di RPH yang dibangun di situ. Tidak boleh ekspor sapi keluar, jangan kita rugi. Supaya ciptakan lapangan pekerjaan, supaya nilai tambah satu sapi dibunuh, dibawa di RPH, dagingnya diolah menjadi abon, menjadi dendeng, menjadi sosis, menjadi ham. Lalu kulitnya menjadi tas, menjadi jaket, ikat pinggang, sandal, dan sebagainya. Kulitnya jadi makanan anjing, tapi juga untuk industri kesehatan dan kegunaan lain. Lalu kotorannya jadi kompos, jadi pupuk, dan sebagainya. Jadi lalu sapi di situ yang kebetulan betina produktif yang biasa dong jual, kita pilih. Yang kelihatan masuk bibit unggul, nanti ditaruh di palang sementara, jumlahnya cukup, dibawa kembali sebagai bantuan kepada kelompok-kelompok tani. Atau dikirim di zona C-nya. Karena zona C itu adalah zona pengembangan jumlah sapi sebanyak-banyaknya, sapi untuk kebutuhan susu, untuk kebutuhan daging dan sebagainya.
Nah, sedangkan sapi yang tidak bermutu yang kita tangkap situ, ada yang dikirim, ya, dikirim ke zona B. Karena zona B adalah zona yang tugas utamanya ialah merekayasa sapi-sapi potongan tidak berkualitas karena pendek dan kerdil, supaya mungkin 1-2 tahun dia sudah berubah menjadi sapi yang tergolong yang bermutu, yang berkualitas. Nah, lalu kemudian sapi betina itu dibunuh hanya saat dia sudah tua dan tidak produktif lagi untuk menyelamatkan ternak. Jadi pemerintah menggunakan mekanisme pengelolaan antara zona A, B, dan C, dan semua zona ini dikelola di lahan masyarakat paling kurang 100 hektar. Tidak boleh beli lahan masyarakat, kerjasama dengan masyarakat, mereka libatkan masyarakat dalam pengembangan ternak ini. Lalu tiap zona itu mempunyai jaringan hubungan, timbal balik dan terus menerus dengan kelompok peternak yang kita akan kembangkan, yang kita bentuk di setiap RT RW atau dusun. Jangan tingkat desa karena desanya luas di kampung-kampung. Lalu kelompok-kelompok di sana kita buat apakah 50 hektar paling kurang atau juga 100 hektar bergantung dari lahan tersedia dan kemauan masyarakat untuk membantu. Nah, kalau yang di masyarakat sana, kalau yang di zona A tadi hanya ada pabrik, ada klinik, ada ini, ada tanam pakan untuk pakan hijau, ada apa. Tapi kalau yang di desa-desa itu lebih kompleks lagi. Semacam satu rumah besar bagi per kamar-kamar. Ada kamar untuk tanam bawang, tanam sayur, tanam jagung. Tapi ada juga, bukan lahan berpindah, tidak ada di sana. Nah, ada juga yang di sana untuk peternakan, untuk beras susu, tapi untuk sapi, untuk misalnya sapi-sapi bermutu, diharapkan suatu saat tidak ada lagi sapi yang tidak bermutu. Karena kita pantau, karena kita kembangkan, harus kita buat di dalam suatu sistem pengembangan yang diawasi ketat oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini, pemerintah harus merencanakan sebaik mungkin. Dan terima kasih karena saya dipercaya untuk menyusun kembali ini, untuk dibawa di presentasi. Kalau ini baik, saya harapkan, karena mereka juga sudah berbicara dengan calon bupati kita, Yoslede, dan kebetulan saya diminta untuk merancang ini, saya pikir bahwa kita akan bekerja sama. Atau misalnya saja, kalau bukan paket Gemo yang menang, paket mana saja, kalau tetap dipercaya, saya akan turut membantu mengembangkan usaha besar, supaya kita keluar dari ketinggalan kita. Saya ingat tadi saya baru berbicara tentang peluang pengembangan peternakan yang diatur oleh pemerintah. Pemerintah kabupaten mengelola suatu sistem kerja pengembangan sapi untuk memperkuat ekonomi rumah tangga, untuk juga mengontrol kualitas sapi dari sapi yang potongan namanya sapi tapi potongan kambing menjadi sapi yang tinggi besar yang berkualitas agar mendatangkan pendapatan yang layak. Nah, sistem kerja sudah saya sampaikan. Di tingkat kabupaten ada 3 zona. Zona pasar, zona itu zona A. Zona kedua ada zona penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas sapi yang mutunya rendah menjadi tinggi. Dan yang ketiga adalah zona pembibitan, pengembangan, penggemukan, itu di zona C, untuk mengembangkan sapi berkualitas sebanyak-banyaknya, untuk memenuhi pasar bagi sapi jantan untuk dibunuh, untuk bunuh sapi-sapi yang tidak diekspor keluar. Program ini tidak pernah menginginkan ekspor keluar, tapi dibunuh supaya menambah nilai tambah,
satu sapi, dia punya daging diolah di pabrik, dia pun tulang diolah, dia pun kulit diolah, lalu kemudian, tapi di zona C ini juga sapi-sapi betina untuk perah, untuk berkembang biak sebanyak-banyaknya, supaya dari zona yang ketiga ini, zona D, C ini, nanti kemudian kita kirim ke kampung-kampung, kirim ke desa, kirim ke wilayah di mana kita punya kelompok peternakan dibentuk per wilayah dusun, wilayahnya besar. Nah, tapi semua wilayah dusun, karena apa? Di sana tiap dusun ada sekolah. Di setiap dusun ada rumah tangga yang perlu dia punya pendapatan keluarga meningkat. Di sana ada sekolah di mana anak tiap hari pesta, makan dan minum, gratis, bergizi. Akan kita kembangkan ke sana. Nah, satu lokasi di setiap dusun. Bahkan kalau ada RT dia mampu mau mengembangkan sendiri, silakan. Tapi nanti kita kontrol supaya apa? Pemerintah memberikan bantuan sapi unggul, sapi bibit unggul. Pemerintah memberikan bantuan juga misalnya di mana ada kelompok peternakan yang ternak sapi harus dikembangkan. Di situ kita buat semacam suatu kebun besar, seperti satu rumah besar, nanti bagi kamarnya untuk usaha tanam-tanam padi, tanam jagung, tanam bawang, tanam sayur. Tapi juga di sana ada untuk ternak yang untuk produksi susu, ada ternak untuk penggemukan, untuk pengembang biakan dan sebagainya. Tapi di sana juga ada kolam-kolam ikan. Nah, yang penting saya sampaikan di sini ialah di mana ada usaha pertanian terpadu, peternakan dan lain-lain. Yang sangat penting ialah harus ada air. Harus ada bendu, harus ada embung-embung. Embung-embung beberapa, embung-embung itu untuk suplai air, supaya tanam sayur, tapi embung-embung itu juga menjadi kolam ikan air tawar. Dan embung-embung seperti itu juga, ya dari embung-embung itu harus melalui proses penyaringan menjadi air minum bersih. Karena saya pernah di luar, saya lihat dong tarik air dari air danau tapi melalui proses penyaringan sehingga kita minum tidak perlu lagi rebus, minum saja bersama burung dengan apa di sana. Nah, tapi ingat, terus dalam pengembangan ekonomi desa seperti ini perlu manajemen pengelolaan air. Nah, saya tahun yang lalu 2023 bertemu dengan salah satu calon gubernur SPK. Dia juga mempunyai keahlian di sini dan dia juga kami berbicara tentang hal yang sama, bahwa punya niat, punya minat agar di setiap wilayah dusun pengelolaan air minum bukan hanya untuk minum, mandi, tapi harus berdampak bagi kehidupan ekonomi setempat. Nah, ini sangat penting bahwa masyarakat harus mulai bersiap diri. Masyarakat harus mulai berpikir bahwa kita ke depan bantuan besar. Tapi dari kita ada semangat kosonde. Tapi yang lebih penting lagi, ada semangat, ada lahan. Tapi salah pilih pemimpin ke depan, habis kita. Seperti sekarang hujan mau turun, beta petani tapi sama koa tidak tahu, hujan datang sudah lewat tanam bibit sudah tumbuh, maka gagal. Nah kita juga pemilihan ini, saudara yang tahu, saya tidak mengarahkan kemana, tapi ada peluang besar, bantuan pasti banyak datang dari Pak Prabowo. Siaplah dirimu, pasti ada lahan, pasti ada niat, tapi ingat, tadi sapi juga harus dikembangkan dalam suatu rencana pengelolaan yang bagus. Tapi ingat, lahan yang dikelola berkaitan juga dengan pengelolaan air. Berpikir sendiri,
memutuskan. Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom.